Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Juga bertugas juga kamu. Aku nih mau ambil ini loh, kok nggak bisa baru ya. Nggak. Aku udah bilang Vero itu pasti ketemu. Aku duluan ya, Bu. Itu makanya takut sama kamu. Udah pada masuk ya semua ya anak-anak elektro ya. Ada yang kurang, Bu. Siapa? Oh ya.
Tes. Kedengaran nggak suaranya? Halo. Kedengeran, kedengeran. Kedengaran. Ya. Baiklah, kita akan memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar hasil Fakultas Teknik yang bertema Be Creative Engineering in the Digital Era. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma, Dr. Sunda Aryana, MPD MM. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Isman Herdiansa, ST MM, PSD. Dan yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik, Dr. Firdaus, MT. Dan yang saya hormati para pembicara, Ibu Dr. Yanti Pasmawati, MT. Dan Ibu Insinyur Revianti Nurmiliandi, PSD, IPM Aseng. Dan yang saya hormati moderator Ibu Wahyuni Wahab, ST MN. Dan yang saya hormati para peserta seminar hasil Fakultas Teknik dengan tema Be Creative Engineering in the Digital. Baiklah, berikut susunan acara yang akan dimulai. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan Dekan Fakultas Teknik. Dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pembicara. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Dan terakhir penutup, lalu dilanjutkan oleh paralel session 3 ruangan. Baiklah, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, selanjutnya nyanyikan lagu Mars Bina Dharma.
Ada nggak suara? Nggak ada. Baiklah, selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bina Dharma, Bapak dipersilakan. Terima kasih. Edwin Pratama Sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya selalu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara untuk seminar hasil yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan yudisium di Fakultas Teknik. Ya. Acara ini rutin kita lakukan, ya beberapa tahun terakhir ini rutin kita lakukan dalam rangkaian acara yudisium yang akan kita laksanakan tanggal berapa Bu ya? 24 apa 25 ya? Enggak ya? Tanggal 24 ya, 24 Mei kita akan melaksanakan yudisium. Jadi sebelum melaksanakan yudisium kita akan melaksanakan seminar hasil ini. Ya. Saya rasa ini suatu yang bagus, ya, yang perlu kita laksanakan secara rutin, ya, untuk menciptakan atmosfer akademik, ya, dan juga menunjukkan bahwa hasil, ya, penelitian saudara itu benar, ya, proses yang kita lakukan ini benar, ya. Jadi sebelum Anda menulis ini Anda juga harus menyelesaikan skripsi. Sebelum Anda melaksanakan skripsi Anda melalui suatu proses yang namanya melakukan penelitian. Sebelum melakukan penelitian Anda melakukan yang namanya ujian proposal. Sebelum ujian proposal Anda juga melakukan bimbingan, ya, untuk proposal. Kemudian ada yang namanya ujian proposal juga, ya. Jadi yang kita lakukan ini, ya, adalah suatu proses rangkaian Anda dalam menyelesaikan sarjana saudara. Ya, jadi saya rasa ini cukup bagus dan perlu kita laksanakan secara rutin. Kemudian perlu kita ingat lagi
ya untuk perkembangan ke depan untuk beberapa perguruan tinggi, baik itu untuk akreditasi, ya, terutama untuk program studi. Sekarang titik berat utama, ya, kemarin kebetulan mungkin beberapa program studi Kaprodinya ikut dalam workshop dan juga Bapak ikut. Jadi memang kalau dilihat sekarang itu perankingan, baik itu oleh akreditasi, itu karya ilmiah itu memegang peranan yang sangat penting sekali selain SDM, ya. Kemarin itu ada yang dari Untar, ya, rektornya, dari Widya Tama, ya. Jadi mereka lebih banyak menekankan kepada sekarang kepada karya ilmiah, ya, selain kepada peningkatan SDM-nya, ya. Nah, jadi perankingan, ya, sekarang itu lebih banyak dititik beratkan kepada jurnal atau karya ilmiah, ya. Maka kemarin itu ada ide, ya, mungkin sudah ngomong-ngomong rektornya, kemungkinan nanti kita ada pilihan, ya. Jadi mahasiswa tidak perlu harus membuat skripsi atau tesis, ya. Kita di sini mereka bisa hanya cukup dengan mengupload atau mempublikasikan jurnal ilmiah, ya. Nah, jadi tidak perlu lagi membuat skripsi, ya. Tapi untuk membuat skripsi atau membuat jurnalnya perlu melakukan yang namanya penelitian yang sebelumnya. Tapi dia tidak diwajibkan untuk membuat skripsi. Dia cukup hanya untuk mempublikasi, ya. Nah, jadi kalau dia sudah bisa nanti dipublish, otomatis juga nanti dia akan keluar nilainya setara dengan nilai dia suka untuk skripsi. Nah, ini mudah-mudahan nanti aturannya atau peraturannya bisa dikeluarkan oleh rektor, ya, secara resmi. Karena memang ujung-ujungnya kita membuat skripsi, ya ini seperti ini, ya. Ini adalah contoh kecil bahwa kita harus membuat suatu jurnal paper, ya, bukan jurnal paper, ya, karya ilmiah. Ya mungkin ini secara internal, ya. Tapi nanti ke depannya kita juga akan mempublish secara eksternal, ya, seperti di jurnal-jurnal, ya. Kalau jurnal-jurnal itu apalagi kalau untuk pemeringkatan secara nasional dia harus disinta di ranking, ya. Ada Sinta 1, 2, 3, ada semakin besar dia semakin ke bawah, ya. Semakin kecil 1, 2 dia semakin tinggi, ya. Nah, kemudian ada juga yang terindeks, ya, bereputasi internasional, ya. Ada yang bereputasi, ada hanya internasional saja, ya, seperti Skonipus, ya, Scopus, ya, macam. Jadi kedepannya memang akan ke sana, ya. Kita tidak bisa lagi terlena, ya. Kalau lambat laun kita akan ketinggalan. Nah, kita akan melaksanakan rangkaian yudisium ini, ya, terutama yudisium itu lebih kurang sekitar 68 orang, ya, insya Allah, ya, semuanya mudah-mudahan bisa ikut yudisium dan yudisium, ya, nanti di tanggal 24. Ya, perlu ini adik-adik yang perlu tahu ini, ya, yang calon-calon sarjana ini, ya, menganggap wisuda itu yang lebih penting dibanding dengan yudisium, gitu, ya. Ini yang kadang-kadang topiknya nggak nyambung, gitu, ya. Anda ibarat seperti menikah, ya. Kalau menikah itu yang sah, yang utama itu adalah ijab kabulnya, ya. Anda penyertaan Anda nanti Anda itu ada di yudisium, ya. Anda memperoleh gelar sarjana, nanti karena itu ada di yudisium, ya. Wisuda itu hanya sekedar seremonial untuk peresmian saja. Jadi kadang-kadang memang kelihatan secara luar memang wisuda itu yang megah, ya. Tapi Anda diakui sebagai sarjana teknik, ya, dalam hal ini ada di yudisium, ya. Jadi di akadnya, ya, kalau kita melakukan kalau proses seperti nikah itu ya di ijab kabulnya itu ada di yudisium, ya. Jadi kadang-kadang diabaikan yudisium seolah-olah pilihan kedua, nanti saja, ya. Jadi rangkaian baik itu yudisium maupun wisuda itu penting, ya, kami yudisium, ya. Sampai sekarang Bapak masih mendapat laporan masih ada mahasiswa yang sampai sekarang belum mendaftar untuk yudisium, ya, belum menyelesaikan wajib. Tolong di kawan-kawan yang lain, teman-teman, tolong diinformasikan, ya. Jadi
penting ya untuk mengikuti UDC. Kemudian ya seminar hasil ini juga ya harus diikuti. Nanti yang di sini menurut laporan saya lihat ada nanti dibagi dengan 3 room, jadi tetap zoom seperti ini nanti diberi room ya, jadi dipisah. Dan nanti ini kayaknya masuk ya suara dari anunya, tolong di. Nah, Dharma ini lagi ada pengerjaan ya, jadi di gedung utama ini lagi ada renovasi atau rehab ya, jadi ada sebagian suaranya masuk. Jadi nanti akan dipandu ya, kalau Bapak lihat di situ nanti akan ada masing-masing ruangan, nggak salah ada 3 ruangan ya, 3 room, ada moderatornya yang sudah ditunjuk ya oleh ketua panitia. Jadi kalau ketua panitia untuk seminar hasil ini Bu Desi, ya, ketua untuk keseluruhan acara, baik itu Yudisium maupun seminar hasil itu sebenarnya adalah Bapak Wanda, ya, dalam hal ini dia sebagai juga kaprodi daripada teknik sipil, ya. Jadi sebagai ketua itu bergilir, ya, antara program studi yang ada di Fakultas Teknik. Marilah kita berdoa, ya. Bapak ini juga ada acara rapat sebenarnya ya, nggak ada lagi dipanggil rektor jadi rapat. Jadi semudah-mudahan acara kita dalam seminar hasil ini untuk fakultas ini berjalan dengan lancar ya. Memang untuk sementara ini kita hanya melaksanakan secara online saja virtual yang untuk menghemat waktu dan biaya sebenarnya ya. Mudah-mudahan ke depan nanti kalau memang situasi yang memungkinkan, ya mungkin kita akan secara offline ya, tatap muka untuk pelaksanaan seminar hasil ya, biar suasana akademisnya lebih terasa ya. Gitu. Jadi memang kalau kita secara offline itu lebih terasa kita bahwa dalam melaksanakan seminarnya. Bapak rasa cukup. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mensukseskan acara ini ya. Nanti juga akan ada ya, Bapak lupa ini ya, nanti ada pembicara ya dalam hal ini sebelum nanti main section-nya ya, acara utamanya seminar. Sebelumnya nanti ada pembicara, dalam ini ada Ibu Revianti dan Ibu Yanti ya. Kedua ibu-ibu ini adalah dosen di Fakultas Teknik, dosen di teknik sipil yang baru ya selesai, bukan baru dapat dosen tapi baru menyelesaikan pendidikan S3-nya ya, sipil, akan kerap bergabung dengan kita. Kemudian dengan ada Ibu Yanti Pasma juga ya. Ibu Yanti Pasma ini adalah dosen di teknik industri yang juga baru menyelesaikan program doktornya ya. Jadi beliau kedua ini akan mengisi materi ya sebelum pelaksanaan nanti seminar hasil ya. Bapak Ibu tolong diikuti ya acara ini dengan baik, benar ya, dengan tertib. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan. Baiklah, selanjutnya ada penyampaian materi oleh pembicara Ibu Dr. Yanti Pasmawati, MT, yang akan didampingi oleh moderator Ibu Wahyuni Wahab. Pada ini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Edwin untuk kesempatan yang diberikan. Selanjutnya acara akan bersama saya Wahyuni Wahab. Untuk pembicara pertama kita yaitu dengan Ibu Dr. Yanti Pasmawati STMT. Dengan background pendidikannya
S1-nya Industrial Engineering di Universitas Pembangunan Nasional tahun 2002 hingga 2006. Kemudian Master of Science-nya di Industrial Engineering Universitas Pembangunan 2008 hingga 2010 dan menyelesaikan PhD atau gelar dokternya di Industrial Engineering Universitas Gadjah Mada 2016 hingga 2022. Adapun Ibu Yanti sekarang berkedudukan sebagai lecturer di Universitas Bina Dharma dari 2006 hingga saat ini. Baiklah, kepada Ibu Yanti, panggung dan layar Zoom dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Wahyu Wahab. Sama-sama Ibu, silakan Ibu. Iya, Ibu, untuk materinya saya yang share screen atau bagaimana Ibu? Saya Ibu. boleh, saya aja Ibu nggak apa-apa. sendiri ya, boleh Ibu. Silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Dekan, Pak Dr. Firdaus, MT. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi di Fakultas Teknik. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang saat ini sudah menempuh beberapa fase di mana pencapaiannya sudah mencapai yudisium ya, tinggal nunggu resepsi ya. Resepsinya itu kan wisuda ya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya diberi kepercayaan untuk menjadi salah satu narasumber di mana topiknya adalah Be Creative Engineering in the Digital Era ya. Kalau melihat dari topiknya berarti jadilah ilmu teknik atau rekayasa teknik ya yang kreatif ya di era digital saat ini. Jadi ketika kita bisa membangun atau mengembangkan ilmu teknik secara kreatif, maka diharapkan nantinya itu akan menjadikan engineer yang kreatif juga seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini juga secara berkelanjutan ya, di mana kalau engineer kreatif berarti akan menghasilkan engineer kreatif, begitu juga dengan engineer kreatif nanti akan mengembangkan ilmu teknik yang kreatif dan berkembang gitu ya. Nah, sebelum ke materi saya sebelum ke materi, saya ingin sedikit mengenang dulu perjuangan dari seluruh mahasiswa, teman-teman yang ada di sini, di mana dulu pengalaman saya ketika saya SMA, terus saya lulus ya, yang ada bayangan saya adalah, wah sekolah nanti, kuliah nanti saya nggak pakai baju seragam lagi gitu ya, pakai baju bebas, terus asik teman banyak ya, terus jam belajar juga nggak dari pagi sampai siang atau sore gitu ya. Itu yang ada di bayangan saya dan mungkin teman-teman juga membayangkan hal yang sama. Nah, setelah memasuki studi di universitas ya, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ya. Yang pertama mungkin perkenalan ya, perkenalan kampus dan fakultas dan prodi masing-masing. Terus ada kuliah, praktikum, ada yang ikut berorganisasi ya. Setelah itu adanya pengabdian masyarakat atau kerja lapangan. Nah, di mana ada fase yang kata orang ini fasenya nano-nano ya. Nano-nano ini fase di mana semua mahasiswa sudah mulai menentukan bidang risetnya itu di mana ya, bidang ilmunya, skripsi. Nah, di skripsi ini perjalanannya tuh naik turun di mana kalau misalnya, tapi saya yakin teman-teman di sini pasti sudah memiliki semangat yang tinggi ya, tidak putus asa ketika ada kendala atau masalah di bidang risetnya ya, udah pusing kepala, udah mungkin ada yang nangis dan lain-lain ya. Nah, sehingga sudah sampai ke ujian skripsi, artinya dengan lika-liku pendidikan yang
ditempuh saat ini kalian sudah bisa melewatinya ya. Dan harapan ke depannya dengan perjuangan, dengan masalah-masalah ke depan kalian juga mampu untuk melewatinya gitu ya. Dan sampai akhirnya nanti ini belum wisuda ya, tinggal wisuda saja, artinya resepsinya saja. Nah, ini sedikit apresiasi bagi teman-teman mahasiswa ya yang sudah mencapai ya pencapaian saat ini. Dan sebenarnya ini bukanlah perjuangannya tidak sampai di sini saja. Ketika kalian sudah menggunakan toga, ya mungkin 1 bulan 2 bulan masih santai ya, enak santai duduk ya, refreshing segala macam. Tapi nanti ketika ada fasenya memang harus mencari kerja, itu nanti udah mulai nih ya, fase skripsinya itu udah mulai terjadi lagi ya. Nah, di mana di sini untuk bekerja ya harapan kami semua ya dosen ya itu jangan terpaku hanya satu tujuan ya. Semua pasti tahu tujuan yang paling utama itu di bidang pekerjaannya seperti apa ya. Jadi diharapkan dengan menjadi engineer yang kreatif ya, khususnya di era globalisasi ini di mana era digital saat ini sudah era industri 4.0 ya. Jadi teman-teman di sini terpacu karena harus berpacu ya. Di era digital ini nggak bisa kita nunggu gitu ya. Udah ada namanya teknologi, jadi harus berpacu. Sehingga kalau teman-teman di sini sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan kreativitasnya ya, kedepannya akan mempermudah kalian dalam mencapai kesuksesan gitu ya. Nah ini harapannya dan doa kami sebagai dosen ya akademisi untuk para mahasiswa. Oke. Nah sekarang dengan topik yang ada kreativitas dan pasti ada inovasi ya. Kok ada kreativitas dan inovasi. Nah, apa sih kreativitas itu? Kreativitas itu semua misalnya kalian sebagai engineer itu memiliki kemampuan ya untuk mencari ide terhadap permasalahan dan peluang yang ada di lingkungan kalian. Intinya adalah mencari solusi, ada ide, ada konsep ya. Problem solving-nya, menyelesaikan masalah ya. Nah, itu yang ada di lingkup kreativitas ya. Saya yakin semua teman-teman juga memiliki kemampuan ya untuk menyelesaikan suatu masalah tergantung terhadap objek atau lingkungan sekitar yang akan kalian pecahkan. Nah, di mana ketika ada kreativitas berarti dengan ide konsep semua harus di-action-kan gitu ya, dipraktekkan gitu ya. Harus dipraktekkan yang mana untuk ini ada inovasi merupakan solusi dari aplikasi dari kreatif yang sudah ditentukan oleh engineer nantinya ya. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya untuk tujuan kreativitas dan inovasi ini yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi produk ya. Seperti apa sih misalnya gitu ya, ketika misalnya contoh aja satu, antrian terlalu panjang, begitu panjangnya, berarti kan itu ada suatu masalah. Nah, ketika kalian menggunakan kemampuan kalian, kira-kira ide, konsep, atau bagaimana sih menyelesaikan masalah ini ya, mungkin dengan membuat sistem dan lain-lain. Nah, itu adalah kreativitas kalian, sehingga nanti yang mana tujuannya juga ada value proposition. Jadi innovation itu harusnya itu memiliki ciri khas, ada value-nya ya, ada nilai lebihnya gitu ya. Ketika tidak ada nilai lebih berarti kreativitas kita harus digali kembali ya. Nah, dengan kedua teori ini itu akan memperluas market, memperluas pasar ya. Di mana misalnya era industri 4.0 atau digital era saat ini yang udah 4.0 itu ada 3 faktor yang sangat terlihat sekali, misalnya dengan digitalisasi ya pemasaran, terus masalah teknologi, tekniknya dan lain-lain ya. Nah, itu nanti dengan kreativitas
engineering dan engineer itu sendiri, maka tujuan-tujuan ini akan tercapai. Nah, sebelum ke digital era, ya saya ingin membahas dulu sebelum globalisasi era, yang mana semua dunia melakukan perubahan di segala aspek apapun itu, dari budaya, sosial, ekonomi maupun teknologi, ya semua engineer atau ini karena bidangnya ilmunya teknik ya, engineering. Jadi semua engineer itu ketika menyelesaikan suatu masalah atau mengembangkan produk ya, product development itu dia fokus ke innovation dari konsumennya. Ya, melihat apa sih need and wants dari konsumen gitu ya. Dan di mana di sini ada teori design thinking dalam melakukan pengembangan produk ataupun desain gitu. Nah, saya tampilkan beberapa gambar di sini ya. Kita lihat di sini ada seorang kakek dengan kondisi seperti ini. Nah, kira-kira kita bayangkan ketika orang semua berjalan menggunakan sepeda ya, sebagai engineer tuh melihat nggak sih ada suatu masalah. Bagaimana sih si kakek ini menggunakan sepeda yang ada saat ini pada umumnya? Ya, nah makanya butuhlah kreativitas sebelum munculnya produk bahkan mass production gitu ya. Nah, lalu ada lagi angkot turunnya itu di sembarang tempat, tidak ada shelter yang lain atau tidak ada halte ya. Nah, sehingga kalau dilihat ini kan sangat mengganggu ketertiban kelancaran lalu lintas juga ya untuk transportasi. Nah, ini suatu masalah ya. Nah, ketika engineer ingin menyelesaikan berarti kreativitasnya itu dibutuhkan. Antrian panjang untuk pesan makanan atau tempat terbatas. Panjang sekali, waktu sangat nggak efisien sekali ya. Sehingga ada kemungkinan ini berpotensi jumlah konsumen jadi menurun karena ada kecenderungan orang bosan tidak sabar untuk mengantri gitu ya. Nah, salah satunya. Oke, karena di sini program studinya ada 3 ya, jadi saya berusaha untuk contohnya dengan 3 prodi ya, ada teknik sipil, elektro, dan industri. Nah, ini ada desain ya, desain rumah, efisiensi dan visual desain arsitektur dan pembangunannya tuh seperti apa sih untuk era sekarang gitu ya, yang karena kita harus berpacu dengan teknologi. Nah, ini kira-kira seperti apa? Teman-teman bisa bayangkan dulu gambar yang dari awal sampai sekarang yang saya tampilkan. Sehingga kita nanti bisa menjawab kira-kira di era saat ini penyelesaiannya seperti apa ya. Oke. Di sini ada gigi contoh gigi ya, terus ada baut, terus itu ada tulang ya, ada kayak implan dan tulang. Nah, di industri khususnya startup bisnis yang modalnya minim sekali, ketika desainernya sudah menciptakan mendesain bakal membuat prototipe dalam bentuk gambar ya, desain ya, baru sampai konsep desainnya, terus mau buat prototipe itu biaya cukup tinggi gitu ya. Biaya sangat tinggi sekali, terus untuk memproduksinya tidak bisa hanya satuan ya, itu harus dalam jumlah yang banyak ya, sehingga biaya produksi itu makin tinggi, belum tentu nanti produk ini akan sukses gitu ya. Nah, sebelum ke mass production kira-kira ke prototype dulu nih, ini juga sudah jadi masalah gitu ya. Nah, kalau kita berbicara dengan konsep design thinking, di mana ini adalah sebuah pendekatan inovatif dalam memecahkan suatu masalah, ya, untuk menciptakan suatu produk, saya contohkan yang tadi, ya, di mana semuanya dasar pengembangan produknya itu berdasarkan keinginan dari konsumen ataupun perusahaan, ya. Nah, solusi optimal di design thinking juga merupakan solusi optimal, ya, dengan desain ini, sehingga nanti di tahap akhirnya goalnya
produk yang dihasilkan adalah produk inovatif, ya, dari kreativitas desainer, engineer, dan orang yang terkait lainnya, gitu ya. Nah, kalau design thinking itu dia fokusnya pada manusia. Yang kedua, nanti teman-teman Baik, mohon maaf. Sepertinya Ibu Yanti ada sedikit gangguan. Mohon ditunggu ya. Cek 1. Cek. Cek, bisa dengar suara? Halo. Ya jelas, Edwin. Halo Pak, jelas Pak. Kedengaran nggak? Kak? mohon maaf mati ya Mbak Wahyuni. Iya, Ibu. Oh, Sepertinya yang tadi ada gangguan. oh, Ibu Yantinya tadi ini keluar sebentar. Boleh mohon Ibu dilanjutkan, silakan. Halo Ibu Yanti, mohon dilanjutkan Ibu, halo. silakan. Oh iya, oke. Iya, sudah oke Ibu. Share screen lagi ya berarti ya. Iya Ibu, boleh. Ini kendalanya dari koneksi saya atau? Sepertinya tadi dari koneksi Ibu. Oke. Iya Ibu. Tadi Silakan. sampai di sini ya? Atau Iya, sebelum? sampai sini elemen kunci. Oke, nah, saya lanjut ya. Ini waktunya berapa menit lagi Mbak Yuni? Ibu punya waktu 45 menit, tadi sekitar udah jalan 20 menit kayaknya Ibu. Kayak agak cepat berarti ya. Oke, untuk elemen kuncinya kan fokusnya pada manusia, eksperimental dan dilakukan berulang-ulang ya. Nah, fokus sama manusianya di sini ya desain thinking dimulai dari empati dan mengerti ya motivasi konsumen itu untuk apa yang dirasakan, apa yang diinginkan. Nah, setelah mengetahui itu kita melakukan uji coba ya. Kita uji, kalau gagal kita ulang lagi ya, terus ya, berkelanjutan sampai nanti akhirnya kita mendapatkan solusi yang terbaik ya dari hasil uji eksperimen terhadap objek yang akan kita lakukan. Nah, ini nanti bisa diterapkan sama teman-teman mahasiswa ketika berada di lingkungan kerja ya, mau itu di kantor atau kerja sendiri, punya perusahaan sendiri, ya bisnis dan lain-lain itu bisa diterapkan ya. Nah, tahapannya yang pertama ada observasi, ada empati, define, ide, prototype, tes, sehingga nanti muncullah goalnya adalah inovasi ya. Nah, saya contohkan observasi ngelihat nih, bisa lingkungan sekitar belum fokus, boleh, atau langsung fokus kemana. Nah, dilihat di situ apa yang menjadi objeknya. Ketika yang dijadikan objek misalnya produk ini digunakan untuk siapa nantinya, ya. Segmentation-nya, targetnya siapa, position-nya siapa, ya, umurnya berapa dan seterusnya. Nah, lalu perlu untuk melihat masalahnya apa sih? Ya, kita petakan masalahnya. Ya, permasalahan dan kebutuhan dari konsumen itu apa? Ya, kan banyak ya untuk pemetaan pakai Kanu bisa, untuk desain produk dan lain-lain ya secara teori seperti itu. Nah, konsumen ini kan dia naik turun ya, keinginan perjalanannya naik turun. Mulai dia bisa suka jadi tidak suka, atau tidak suka jadi suka dengan produknya, bahkan sampai sangat suka ya, sampai yang benar-benar pokoknya tidak mau beralih dari brand manapun. Nah, seperti itu. Nah, ini naik turun. Nah, tetapi tujuannya di design thinking ini seperti apa sih di kreativitas kita agar ketika mahasiswa itu tidak suka, bagaimana dia menjadi suka, ya, itu.
terus tentukan idenya, ya, terus buat prototype. Nah, buat prototype ini zaman yang dulu ya sama era saat ini itu sangat praktis sekali ya, sangat modern, sangat efisien ya, dari pendanaan juga seperti itu. Oke, sama seperti tadi ada tesnya ya, karena ada eksperimental dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga nanti akhirnya akan menghasilkan suatu produk inovatif ya. Jadi hal ini bisa dilakukan ya sama teman-teman ke depannya seperti apa. Bahkan ketika kuliah pun sebenarnya ini bisa diterapkan. Oke, sekarang ini adalah era globalisasi dari tahun 80-an ya sudah, di mana semua dunia mengalami suatu perubahan di segala aspek. Kalau berbicara dengan digital, arti salah satunya adalah aspek teknologi. Ya, sekarang kita sudah era digital, malah sudah melalui revolusi yang cukup lama ya, sudah sampai ke 4.0. Mungkin nanti ke depannya ada 5.0 dan seterusnya ya. Nah, digital ini seperti apa sih cirinya? Yang dulu elektronika, mekanika itu masih analog. Ya, sekarang sudah bukan menuju lagi, sudah ke digital dan bahkan mungkin nanti ke depannya udah teknologi yang akan lebih canggih lagi gitu ya. Nah, terus lebih praktis, terus lebih modern dan jangkauan luas. Jangkauan luas ini seperti apa sih? Yang tadi saya sebutkan di awal. Yang pertama untuk model pasar ya. Model pasar itu sekarang udah nggak konvensional lagi. Walaupun tetap ada konvensional, tetapi sudah dimodifikasi atau sudah ditambah dengan online ya. Lalu Bu, misalnya saya itu nggak mau kerja terikat, ya boleh, sangat bagus sekali ketika kalian punya skill, punya kemampuan dan terus diasah, di mana kalian harus ada portofolio, nge-branding diri kalian, sehingga kalian bisa saja kok, banyak teman-teman saya juga yang kerjanya misalnya di Australia, di Singapura, ya orang IT, misalnya orang apa, itu tapi dia domisilinya tinggalnya di Indonesia ya. Nah, jadi dengan digital itu tidak, kalau menurut saya tanpa batas ya. Sekarang tuh tanpa batas gitu ya. Nah, ini saya sedikit cerita ya tentang product development dan ilustrasi ya. Untuk proses komersial produk, nantinya engineer menghasilkan produk dalam bentuk barang ya, atau bisa juga dalam bentuk jasa dan barang gitu. Nah, di mana dulu yang tadi sebelum digital kan hanya konsumen saja yang kita lihat kebutuhannya. Tetapi ketika sudah era digital itu ada teknologi. Jadi ketika product development itu tidak bisa hanya kebutuhan dari konsumen saja, tetapi ada teknologi yang berpacu begitu kencangnya ya, dan sampai ketika produk yang kita hasilkan berbasis teknologi, terkadang konsumen tidak tahu teknologi apa sih yang dibutuhkan saat ini, mungkin ke depannya tuh seperti apa. Jadi sebagai desainer, engineer, jadi sudah harus tahu apa sih sebenarnya kayak handphone, gadget itu ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang saat ini tuh belum dibutuhkan. Ketika sudah mulai dibutuhkan, bertanya-tanya, sedangkan fiturnya itu sudah disiapkan di dalam gadget tersebut ya. Nah, ini di company level ini pastinya seluruh company IKM ya, mau industri rumah tangga segalanya itu melalui tahap seperti ini. Idealnya seperti itu ya. Nah, sehingga ketika ke market ya mau dijual secara online maupun konvensional, nyampe nih kualitinya, segmentation, target positioning-nya, harganya berapa dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan konsumen ya. Nah, itu ada government, sengaja kenapa government ini sebagai regulator dan fasilitator di mana seluruh aktivitas di industri ya maupun nanti kalau misalnya bisnis di luar itu semuanya ini harus ada pengawasan dari government ya. Nah, lalu, nah ini saya agak cepat. Nah, lihat tadi, nah dengan teknologi ya, dengan kemampuan kreativitas ya, kreativitas engineer ya di ilmu dengan basic ilmu engineeringnya ya, sehingga
ditemukanlah ya beberapa solusinya, diterapkan. Nah, ini adalah inovasinya dari kreativitasnya ya. Seperti ini ya. Nah, ini apa sih? Oh, ternyata dulu pakai kalkir ya. Kalau nggak salah dulu saya kuliah itu gambar pakai kalkir. Sekarang ada AutoCAD ya. Terus oh kalau mau buat marketnya, terus mau sekarang juga sudah ada untuk pembangunan yang saya tahu dari kuliah saya itu sudah kayak 3x3 itu sudah pengecoran udah pakai 3D printing gitu ya. Nah, itu sampai sekarang itu terus dikembangkan. Nah, ini untuk untuk engineer yang di elektro, karena ini elektro nih masuk di sini ya, elektro, teknik industri dan teknik sipil pun juga bisa berada di sini semua. Nah, terus yang tadi dengan 3D printing juga kita tidak harus membuat prototipe dalam jumlah banyak ya, sebelum jumlah banyak, bisa dalam bentuk satuan saja sudah bisa. Artinya kan lebih efisiensi ya. Nah, ini antrian ada aplikasi kayak Gojek, orang bisa pesan saja, mengurangi antrian. Terus untuk pengiriman kalau di luar negeri itu sudah ada drone ya. Jadi orang pesan nanti dikirimnya pakai drone, di tower-tower itu udah menggunakan drone. Nah, itu adalah perubahan perkembangan di era digital saat ini. Nah, kreativitas tidak ada inovasinya, berarti kreativitasnya perlu digali lagi, kemampuannya perlu digali lagi. Kenapa ya? Karena di sini berarti kreativitas itu harus ketika diaplikasikan itu harus menghasilkan hal yang berbeda, ada ciri khasnya, ada value-nya ya, ada insight-nya, di mana nanti apakah itu dari produknya atau itu dari prosesnya ya, dan harus terukur ya, dan pastinya harus ada perubahan dari sebelumnya ya, before after-nya itu harus ada hal lebihnya, nilai lebihnya. Nah, jadi kalau kita berbicara Bu, gimana ya kendala-kendalanya itu, saya itu kemampuan saya menghasilkan konsep, ide itu luar biasa. Tetapi saya nggak bisa action. Kenapa? Yang pertama, saya ini startup bisnis yang masih anak bawang sekali. Untuk kompetitor, saya tidak untuk bersaing dengan kompetitor, saya agak menciut dan saya pesimis gitu ya. Nah, terus tidak ada modal pun sangat sedikit sekali. Ya, terus tidak ada investor, ya. Investor itu pun nggak percaya sama saya karena saya tuh belum ada produk existing yang sukses gitu ya. Nah, di sini saya berbagi cerita saja dengan hasil studi saya. Jadi ada namanya platform crowdfunding ya, platform crowdfunding. Nah, ini kan pendanaan tuh banyak ya teman-teman ya. Ada venture capital ya, angel investor, terus crowdfunding ya, di mana crowdfunding ini sangat membantu sekali bagi startup yang baru memulai bisnis ya, bagi teman-teman engineer yang mau buat misalnya flash disk, saya kembangkan ada sensornya, di mana flash disk ini nanti anak SMA bisa bawa. Jadi saya anak SMP anak SD bisa bawa, jadi orang tua tahu anaknya tuh berada di mana. Ya, itu salah satunya ya. Nah, jadi crowdfunding ini solusi modal dan pemasaran produk ya bagi startup bisnis khususnya yang untuk teman-teman nantinya ketika setelah selesai atau bahkan sekarang sudah punya pekerjaan ya dan bisnis ya yang bisa dimanfaatkan. Nah, lalu ini platformnya, nanti teman-teman bisa lihat di mana di sini banyak sekali ide kreatif ya, ide kreatif dari seluruh dunia ya, dari startup bisnis yang memanfaatkan dan dibantu oleh platform Kickstarter namanya. Ya, ini di sini ada salah satunya teknologi, ada film, video dan lain-lain. Dan teknologi ini termasuk ide kreatif ya, produk-produk yang 5 besar tertinggi. Nah, tetapi masih banyak kegagalan-kegagalan ya, tetap kegagalan-kegagalan yang mungkin nanti yaitu harus dilakukan perubahan-perubahan product development lagi ya, mungkin pakai ada yang harus diulang-ulang ya. Nah, tetapi paling tidak dengan
pemasaran sampai batas desain atau prototipe, kerugian finansial perusahaan atau startup itu tidak terlalu tinggi dibanding ketika sudah memproduksi secara massal produk secara massal, go to market terus nggak sukses, berarti produknya gagal, finansialnya untuk perusahaan juga hancur gitu ya, bisa sangat mempengaruhi sekali. Nah, ini contoh-contohnya, jadi simple bisa sih. Yang ini ada yang elektro robot, itu kan alat untuk apa sih, mainan kucing gitu ya, kayak earphone, jam, terus baut-baut, itu bisa dijual semuanya di sana. Padahal ini belum tentu, tidak harus produknya udah jadi, dalam bentuk desain itu bisa, tapi 80% kalau desain itu kurang sukses ya, tetapi ketika prototipe itu banyak yang sukses dan bisa dimanfaatkan. Nah, ini sekedar untuk gambaran saja ketika alasan untuk action ya dari kreativitasnya itu tidak ada dana, susah mempromosikan dan lain-lainnya ya. Oke, intinya semangat sukses ya, action adalah salah satu solusi dari creativity, di mana engineering dan engineer itu secara berkelanjutan terus-menerus ya memiliki impact ya terhadap kreativitas dan inovasi ya. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya, Mbak Yuni. Di sini ada kontak saya ketika mau ingin konsultasi atau sharing, boleh menghubungi saya langsung. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Baik, terima kasih kepada Ibu Yanti untuk materi, ilmu, serta pengalamannya yang sudah dibagikan kepada kita semua hari ini. Semoga menjadi masukan, ilmu, dan berkah bagi kita semua. Baik Ibu Yanti, nanti untuk sesi tanya jawabnya digabung di akhir ya Bu. Jadi setelah pembicara kedua, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua kita, yaitu Ibu Revi. Sebentar. Oke, jadi pembicara kedua kita yang akan disampaikan materinya oleh Ibu Insinyur Revianti Nurmeliandari, MT PhD IPM ASEAN dengan sekarang berdomisili di Palembang ya Ibu, dengan background pendidikannya S1-nya itu jurusan Teknik Sipil di Universitas Sriwijaya 2002 hingga 2006. Kemudian untuk Magister Teknik Sipilnya pada program Pascasarjana Universitas Sriwijaya 2007 hingga 2010. Selanjutnya menyelesaikan PhD-nya di Civil Engineering Department, Faculty of Engineering and Built Environment, National University of Malaysia 2017 hingga 2022. Dengan begitu banyak sekali pengalaman organisasinya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, layar Zoom dan waktunya saya persilakan untuk Ibu Revi. Untuk materinya Ibu di-share sendiri? Oke, saya share sendiri Mbak Yuni. Oke, baik Ibu, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni telah menjadi moderator pada acara seminar hasil hari ini. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan salam pada rekan saya, Mawati. Sudah lama sekali ya kita tidak ketemu ya. Lama, berapa purnama? Sudah berapa purnama tidak ketemu. Kebetulan saya ini dengan Ibu Yanti dulu satu tim di dosen kewirausahaan ya. Betul. Benar Bu Yanti, sudah kangen kita ya. Harus ketemu ya kita ya.
Ya, kita harusnya ketemu kan. Iya. Jadi setelah mungkin sudah berapa kali purnama, lebih dari 5 tahun. 5 tahun. Udah luar biasa. Sudah masanya ini lebih dari 2020 ya. Oke. Iya. Oke, Bu Yanti, menarik sekali tadi materinya, Bu. Ya, walaupun tadi saya agak hilang-hilang sebentar, agak malu, tapi dari awal saya lihat itu menarik sekali. Baiklah, saya akan mulai. Yang saya hormati Bapak Dekan, Dr. Firdaus, kemudian para dosen pada Fakultas Teknik Universitas Bina Dharma, dan pada adik-adik mahasiswa yang sehari ini akan melaksanakan seminar hasil. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik sekalian, karena hari ini kalian akan melewati tahap yang sedikit lagi selesai. Ya, saya anggap sudah selesai. Tinggal yudisium minggu depan dan nantinya wisuda ya. Selamat untuk kalian semua. Jadi tema kita hari ini adalah, saya dikasih tahu, Be Creative Engineering in the Digital Era. Ya. Sebenarnya saya tidak janjian tadi dengan Bu Yanti ya, tapi Ibu Yanti sudah buat secara bagaimana menjadi seorang engineer yang kreatif. Di sini saya akan berbicara bagaimana selain kreatif kita juga harus profesional ya. Jadi bagaimana menjadi seorang insinyur profesional untuk kesejahteraan manusia. Oke. Ya. Saya bahas topik ini kenapa kita harus menjadi insinyur profesional. Karena adik-adik sekalian ini kan sebentar lagi menjadi sarjana teknik. Diharapkan nanti akan menjadi seorang engineer yang bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita nih seorang engineer memang dituntut untuk bekerja secara profesional ya. Jadi kita tahu sekali sekarang ini kemajuan sains dan teknologi menciptakan banyak produk-produk yang memberikan kemudahan bagi kita semua, Halo Ibu Revi. Baik, untuk semuanya mohon ditunggu, sepertinya ada kendala lagi dengan Ibu Revi. Mohon ditunggu ya semuanya. Halo Mbak Yuni. Halo Ibu Revi. Kenapa ya tadi? Saya kayak sendirian berada di ruangan. Iya, sepertinya ada masalah dengan koneksinya Ibu. Jadi tadi Ibu keluar, kemudian ini baru masuk kembali. Oh iya. Iya. Jadi silakan Ibu share screen-nya. Yalah, mungkinlah kesalahannya. Inilah saya inilah namanya terkendala salah satu Zoom ini ya, gini ya kita ya. Ya, sepertinya ada kendala koneksi atau jaringannya Ibu. Tadi jadi keluar, tapi sekarang sudah masuk kembali. Baik, silakan Ibu. Terus kan sebenarnya masih intro juga. Ya, silakan Ibu. Jadi semua yang kita lakukan ini tidak lepas dari peran profesi di bidang rekayasa engineering ya.
Jadi kita ini kan di Fakultas Teknik ada 3 prodi ya, sipil, industri, dan ada elektro. Jadi peran dari penciptaan segala produk ini tidak lepas dari bidang rekayasa engineering. Apa saja produknya? Saya kasih contoh lah yang saat ini memang sangat memberikan kemudahan bagi kita semua ya. Contohnya adalah seperti ini ya, Tesla. Adik-adik saya rasa tahu semua dengan brand mobil Tesla yang canggih ini ya. Saya rasa mungkin ini mobil impian semua orang. Mobil ini memberikan kemudahan dan kenyamanan. Padahal saya sendiri sebenarnya belum pernah naik mobil ini. Saya juga dapatnya dari internet lah, saya lihat dari ini. Memang luar biasa mobil ini ya. Dia bisa berkendara sendiri tanpa pengemudi. Jadi tidak hanya bebas bahan bakar ya. Jadi dia mampu berkendara sendiri. Luar biasa kan kalau kita pikirkan, kita bisa mengendarai mobil tanpa kita harus memperhatikan sekitar, tanpa memegang setir, tanpa menginjak pedal rem, gas ya. Jadi ini salah satu jenis contoh produk hasil kemajuan teknologi. Selanjutnya apa coba? Boeing. Dia menciptakan pesawat terus-menerus. Artinya teknologi ini tidak akan mundur ke belakang. Teknologi ini akan berjalan terus ke depan ya. Sekelas Boeing ini dia telah menciptakan terbaru seperti maskapai Boeing 737 Max ya. Dia mampu mendeteksi pergerakan pesawat ya, secara otomatis yang dulu tidak bisa dilakukan, sekarang bisa dilakukan. Artinya kemajuan teknologi berjalan terus. Selanjutnya Mark Zuckerberg. Siapa yang tidak tahu di sini dengan sosok yang sangat fenomenal, luar biasa ya. Saya rasa seluruh adik-adik di sini, orang-orang saya rasa di seluruh penjuru dunia ini kenal dengan sosok ini. Siapa dia? Dia adalah pemilik berbagai jenis meta platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp ya. Dengan adanya media sosial ini, kita bisa berinteraksi dari segala penjuru dunia ya. Orang yang lama kita tidak ketemu, kita bisa ketemu dengan menggunakan platform yang dibuat oleh seorang Mark Zuckerberg. Ya, kita dapat berjumpa, kita dapat memanfaatkan juga media sosial ini sebagai sarana bisnis, mencari informasi yang kita butuhkan. Saya rasa sangat luar biasa sekali ini manfaatnya kemajuan teknologi ini ya. Kemudian dari sisi engineering lainnya, ada yang namanya kemudahan aplikasi desain komputer yang membantu ya para arsitek untuk merancang yang namanya jembatan yang sedemikian unik ini. Saya lihat bentuknya ya, dia menghubungkan antara satu daerah ke daerah lain, tapi bentuknya tidak seperti biasanya ya. Jadi adanya kemampuan desain komputer. Kemudian ada apa lagi coba yang betul canggih? Handphone, mobile phone. Ya, apapun mereknya, apapun jenisnya, dia mempunyai kemampuan yang saya rasa sama. Bayangkan coba. Saya rasa bayangkan 20 tahun yang lalu saya ceritakan dulu. Iyalah zaman-zaman saya dulu yang SMA rasanya masih baru mengenal handphone yang hanya bisa telepon dan SMS saja. Itu sudah senang sekali zaman itu. Apalagi sekarang. Ya, kita bisa melakukan sesuatu yang dulu kita susah sekali melakukannya. Sekarang hanya dengan, ya itu tadi saya bilang, dengan handphone ya. Dengan handphone satu genggaman semua bisa terjadi. Satu klik saja. Ya. Benda ini sungguh sangat luar biasa sekali ya. Jadi kemajuan teknologi. Kemudian ada lagi yang sekarang ini sedang fenomenal, cryptocurrency. Ya. Ini mencoba menggantikan uang. Kalau dia kontroversi, tetapi ini sangat sekarang ini menjadi booming sekali ya di mata kaum muda terutama. Saya contohkan banyak seperti Gmail, yang mana kita bisa mengirim surat menyurat. Kita kalau kirim surat dulu, kalau kita berkomunikasi kita kirim surat itu sampainya berapa hari, tergantung wilayahnya. Satu kota bisa berapa, lebih sebentar. Kalau kita beda negara lebih lama, jauh lagi lebih lama. Tapi dengan email nggak perlu kita mau kemana, kamu mau kirim email ke Amerika, ke Afrika, cukup sekian detik ya, klik kirim. Jadi beberapa dokumen semua bisa dikirim lewat Gmail ini ya. Apalagi coba yang kalian tahu?
ya, banyak ya, banyak. Saya kasih contoh nih memang banyak di sini. Ini Zoom, ya, 3 tahun, hampir 3 tahun kita, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun kita merasakan yang namanya pandemi COVID-19. Kita tidak bisa bertemu, semua kegiatan kita lakukan dari rumah. Kita tidak bisa keluar. Dengan keterbatasan ini, bagaimana kita mau rapat? Ya, nggak bisa kalau zaman dulu kita harus ketemu rapat, sementara kita harus menjaga jarak. Akhirnya ada Zoom yang merobohkan batasan geografis, di mana seperti saat ini ya, sekarang memang aturan kita sudah agak longgar. Saya baca kemarin Presiden Jokowi sudah membolehkan kita lepas masker di luar ruangan. Nah, tetapi hari ini seminar hasil masih kita lakukan melalui platform Zoom. Ya, Anda sekalian peserta 68 peserta ini, saya tidak tahu, mungkin ada di daerah atau ada di mana, mungkin ada lagi nongkrong di kafe atau di mana, tapi kita bisa bersama-sama di sini ya. Tidak perlu ke Bina Dharma langsung, tidak, dengan ini ya. Luar biasa sekali ini dalam bidang rekayasa ini ya. Kemudian apalagi ya, saya ambil contoh yang simpel semua, YouTube, semua orang bisa jadi konten kreator ya, semua orang bisa menghasilkan uang di YouTube kalau kreatif ya. Jadi banyak sekali ya kita bisa manfaatkan semua kemajuan dalam bidang sains dan teknologi ini. Nih, dalam segi sarana transportasi, kemudahan layanan, ada yang namanya transportasi umum seperti Gojek, Grab, ya. Ini dia tidak hanya mengantarkan orang, kita kirim barang, kita mau pesan makanan tanpa kita harus ke resto, kita tinggal klik aja dari handphone tadi. Kita pesan mau makan apa, mau makan nasi Padang, pesan, yang antar abang Gojeknya, abang Grabnya, ya. Di sini tidak hanya menciptakan kemudahan, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang yang sulit mendapatkan pekerjaan, tapi dia mendapatkan pekerjaan dengan ini. Banyak sekali manfaatnya, efeknya banyak sekali ya. Kemudian ada aplikasi fintech, finansial teknologi, ini kita bisa mudah mentransfer, melakukan pembayaran tanpa adanya biaya administrasi ya. Dari bidang akademik, adanya basis data kita yang namanya Elsevier, Scopus, Google Scholar, yang ini untuk kalian, untuk saya sendiri, saya menyelesaikan studi saya S3 kemarin. Saya bayangkan kalau nggak ada yang namanya ini semua Scopus, nggak ada Google Scholar, Elsevier ini, nggak ada yang namanya layanan basis data akademik, saya nggak tahu gimana saya mencari data. Nggak mungkin rasanya saya harus ke perpustakaan di Amerika, di Malaysia, di Eropa, ya. Nggak mungkin rasanya. Mungkin saya hanya ke yang dekat-dekat aja di Indonesia. Dulu waktu S2 masih juga terbatas. Saya waktu S2 tahun 2007 itu masih terbatas sekali ya. Saya kalau mau mencari yang namanya bahan untuk tesis saya pergi ke ITB. Saya temui dosennya, saya cari bukunya, saya cari tesisnya, saya cari jurnalnya. Sekarang dengan menggunakan layanan basis data ini, hanya dengan masukkan keyword ya. Keyword saja kita masukkan apa yang ingin kalian kaji. Masih menjadi fenomenal tidak keyword itu. Kalau kalian mau cari apa, misalnya engineer, misalnya kalian mau cari kreatif, kalian mau cari apa, permasalahan apa, perbankan, ya, permasalahan teknik, misalnya kita mau buat teknologi bahan menggunakan apa, misalnya beton pakai fly ash yang terbaru, kita tinggal klik aja fly ash, misalnya ya, misalnya banyak lagi. Jadi tinggal masukkan keyword itu, akan keluar semua riset orang di seluruh dunia, ya. Itu peran siapa? Peran seorang engineer yang melakukan rekayasa ini ya. Banyak lagi contohnya, seperti yang sekarang ini yang orang nonton Netflix, Spotify, TikTok, aduh banyak sekali ya. Masih banyak lagi. Tapi apa yang kita rasakan dari kemudahan-kemudahan ini? Ya, kemudahan ini banyak sisi positifnya. Tapi juga kita harus tahu ada yang namanya permasalahan yang akan muncul dari semua kemudahan-kemudahan ini ya. Apa akhirnya? Ini menjadi dilema. Ya. Dilema bagi kita semua ya. Kenapa saya bilang dilema? Ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh kejadian yang terjadi akibat dari kemajuan tadi, kemudahan tadi. Contoh permasalahan itu
yang saya dapat ya. Contohnya ada apa? Ada kecelakaan mobil Tesla yang menewaskan pengemudi karena mengemudi tanpa menggunakan mode tanpa pengemudi. Itu tewas pengemudinya. Padahal Tesla mengklaim bahwasanya mobil ini bisa berkendara sendiri. Ya. Jadi ada yang namanya semakin maju, semakin ada yang namanya risiko. Ya. Selanjutnya ada lagi yang namanya ambruknya ambruknya jalan layang di Cina. Ini menewaskan banyak korban. Ya. Kenapa jalan layang bisa ambruk? Coba. Kita nggak tahu kenapa, apa yang salah dari perencanaan ini. Apa perencanaan, apa pelaksanaan, ya apa yang miss dari semua ini. Apalagi coba kita lihat lagi ya, contohnya. Ini ada kecelakaan maskapai Lion Air, Boeing 737 MAX. Ini terjadinya di Indonesia. Kalau saya tidak salah itu kejadiannya tahun 2018. Ini rute penerbangan Jakarta Pangkal Pinang. Baru dia lepas landas, hilang kabar tuh pesawat ya. Padahal unit pesawatnya baru dan diklaim tercanggih dari Boeing. Ya. Permasalahan pesawat ini sangat kontroversi sampai-sampai kalau kalian pernah ini, saya pernah ketemu nggak sengaja juga di Netflix. Ada filmnya ini, ada kontroversi Boeing di seluruh dunia. Kenapa ya? Ini permasalahan, coba bolehlah nanti kalian nonton juga ini ya. Banyak permasalahan timbul, banyaknya penipuan-penipuan dari media sosial menggunakan Facebook ya, orang yang menggunakan ini untuk buat hal-hal yang negatif, konten-konten yang tidak bermanfaat di YouTube ya. Itu siapa yang harus disalahkan kan? Jadi melihat berbagai macam ini siapa yang harus disalahkan ya? Apakah usernya, perusahaan, atau engineer-nya? Jadi teknologi ini hampir selalu memunculkan isu-isu moral dan sosial baru, tapi dengan cara yang baru ya. Next. Pertanyaan kita tadi, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Kita mau menyalahkan siapa? Semua orang pasti tidak mau disalahkan, ya. Jadi tidak ada orang yang mau disalahkan atas kejadian ini. Salahnya ini perencana, salah ini menciptakan, tapi kita memanfaatkan semua. Salahnya yang punya perusahaan, tapi tetap kita pakai. Siapa? Ya. Jadi pertanyaan ini adalah tentang tanggung jawab tidak hanya seperti contoh tadi pada mobil tanpa pengemudi, tapi dalam konteks adanya kecelakaan rekayasa. Bagaimana masalah moral? Ya, tugas seorang engineer yaitu hubungan teknologi dengan lingkungan dan bagaimana penanganan risikonya. Jadi disinilah kita yang namanya penting bahwa seorang insinyur ini harus profesional dan kita harus mengetahui konsep profesionalisme, memiliki komponen moral yang kuat. Ya, komponen apa saja yang harus dimiliki seorang insinyur sebagai seorang yang profesional? Itu ada 2 komponen. Jadi seorang yang harus bekerja di bidang engineer atau saat ini adik-adik sekarang ini entar lagi menyelesaikan sarjana teknik, itu harus mempunyai 2 komponen nantinya biar kalian disebut profesionalisme. Yang pertama keahlian di bidang tertentu. Artinya saat ini kalian entar lagi dapat ijazah kan. Nah, kalau teknik ya dapat ijazah teknik. Selanjutnya nanti kalian bisa dapat sertifikat profesi yang akan mengelompokkan kalian ya. Apakah kalian termasuk layak untuk memperoleh gelar profesional. Kemudian adanya kepatuhan terhadap moral, ini dalam etika profesi, dalam menjalankan pekerjaan nanti biar mengurangi setidaknya resiko yang mungkin terjadi, jadi adanya organisasi profesi yang menaungi profesi tersebut. Jadi tidak terpenuhinya salah satu dari kedua ini, berarti seseorang itu tidak bisa disebut profesional. Artinya seorang pekerjaan itu tidak bisa disebut profesi. Oke ya. Ini ada 4 bahasan yang saya akan titik beratkan, yaitu profesi sebagai identitas, bagaimana identitas profesional itu berkembang, kemudian definisi profesi, apa itu profesi, apa saja pekerjaan yang dikategorikan profesi, kemudian
profesi bidang rekayasa, haruskah seorang insinyur atau engineer teregistrasi? Yang keempat adalah keutamaan kebaikan umum. Jadi perbedaan profesi insinyur dan bagaimana dengan bidang lainnya. Sekarang saya akan membicarakan profesi sebagai identitas. Bagaimana profesi ini dikatakan menjadi suatu bagian identitas. Ya. Ketika kita mengenalkan diri kita, ini kita kalau kenalan pasti yang kita kasih, misalnya kita kasih kartu nama nih sama orang, pasti ada unsurnya nama kita siapa, ya, umur kita, status kita, ya, kita tahu di mana tempat tinggal kita, di mana orang bisa mencari kita, email kita, nomor handphone, WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya pekerjaan, ya. Apa pekerjaan kita? Di KTP pun ada pekerjaan kita, apa kita pegawai swasta, ya, bukan profesi. Kak, nanti ini saya akan bedakan apakah semua pekerjaan ini termasuk profesi atau tidak. Jadi kalau di KTP itu kalian bisa lihat itu pekerjaan, bukan profesi. Jadi pekerjaan apakah guru atau buruh, pegawai swasta, PNS itu pekerjaan, ya. Jadi profesi adalah bagian dari identitas ini, ya, karena yang namanya profesi pasti pekerjaan, ya. Tetapi pekerjaan belum tentu profesi, ya. Oke. Jadi ketika seseorang akan dikatakan profesional, ya, kita sudah tahu nih tadi bahwasanya profesi adalah pekerjaan yang dijalankan seseorang. Jadi ada 3 tahapan identitas profesional seseorang. Yang pertama adalah operator independen, ya. Operator independen ini adalah tahapan di mana seseorang kalau bekerja ini, kalau kita masih belum memahami secara betul apa itu kode etik. Jadi masih melihat pedoman buku petunjuk, ya, dari organisasi tadi. Apa sih caranya agar kita nih bisa dikatakan profesional? Nah, kita masih menjadi tingkatan operator. Jadi kalau misalnya masih melihat, ya, masih membaca. Kemudian ada idealis berorientasi tim. Kita sudah paham, sudah tahu isi pedoman bagaimana cara kita agar kita dikatakan profesional kata orang, ya. Tapi kita ada mencontoh yang namanya role model. Ada orang yang kita, oh ternyata si A ini udah profesional menjadi seorang, misalnya kalau di sipil ini seorang site manager. Dikatakan sudah profesional, sudah memenuhi ada kriteria, ya, profesional. Kita contoh si A, ya. Jadi setelah punya buku kita ada role modelnya. Yang terakhir adalah profesional terintegrasi, artinya ibaratnya ini udah mendarah daging, ya. Jadi kita akan bekerja murni secara profesional dan kita tidak akan mudah berpengaruh. Jadi kita pure akan melaksanakan pekerja sesuai dengan standar pekerjaan profesional. Ada 3 nanti dikatakan profesional, ya. Itu di slide selanjutnya. Ada di karakteristik sebuah profesi. Oke. Mbak Yuni, saya ini masih berapa lama, ya? Iya, Ibu. Masih, Bu. Masih, ini kan Ibu punya waktu 45 menit. Tadi mulainya jam 10 kurang. Jadi sudah jalan 20 menit lebih, Ibu. Oh iya, ya. Aduh, masih banyak juga. Masih banyak, Bu, waktunya. Oke. Saya lanjutin, ya. Ya. Ini adik-adik nih tidur atau apa, ya? Inilah saya ini agak sedikit curhat juga sebenarnya dengan Zoom ini. Dia mempermudah, tapi itu tadi kita seperti ngomong sendiri. Nggak tahu kadang kan respondennya ini gimana tanggapannya, nggak ada kan, kita nggak bisa sambil memperhatikannya. Inilah ya salah satu kekurangannya, ya. Kekurangan online, ya. Kemudian ada yang namanya karakteristik sebuah profesi. Kapan sebuah pekerjaan dikatakan profesi? Bagaimana seseorang disebut profesional? Kemudian bagaimana kriteria disebut seorang disebut dengan profesionalisme? Apa itu profesionalisme? Jadi ini merupakan satu kesatuan, ya, 3 satuan. Apakah semua pekerjaan bisa digolongkan sebagai profesi atau hanya yang mempunyai syarat tertentu? Ya. Saya definisikan dulu lah profesi. Banyak pengertian profesi. Profesi ini berasal dari kata profes, yang artinya mengakui.
istilah profes ini awalnya ada pada abad pertengahan ya. Ini dari sekelompok para biarawan ya, profesi biarawan ya. Dia ini menjalani hidup dengan persyaratan moral yang ketat. Jadi dia menyebutnya itu profesi dari biarawan itu. Tetapi pada abad ke-17 istilah profesi ini kemudian berubah juga, ditambah lagi adanya syarat untuk melakukan layanan yang bernilai kepada orang lain. Artinya profesi ini adalah sebuah pekerjaan yang nantinya akan bermanfaat pada orang lain. Tidak hanya memenuhi persyaratan saja, jadi sebuah pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, kemudian definisi profesi menurut Oxford Dictionary, ya, adanya mengklaim bahwa sesuatu itu benar. Ya, kemudian ada menyatakan secara terbuka bahwa Anda memiliki keyakinan, perasaan ya atas bahwasanya pekerjaan Anda itu sebuah profesi. Nah, atau mengakui sesuatu sebagai milik agama tertentu. Kemudian menurut Webster Dictionary, adanya namanya profesi itu menerima secara resmi ke dalam komunitas ya, arti profesi, atau menyatakan mengakui secara terbuka ya tentang penampilan. Kemudian yang ketiga, mengakui iman atau kesetiaan seseorang, itu bisa juga arti profesi. Yang keempat adalah berlatih atau mengaku orang yang berpengalaman ya, mengaku seseorang yang sudah memiliki pengalaman. Itu maknanya ya. Kemudian menurut Michael Davis ya, profesi adalah sejumlah individu dalam suatu organisasi yang secara sukarela mereka ini mencari nafkah, ya, melayani cita-cita yang diizinkan secara moral di luar apa yang dituntut oleh hukum, moralitas, pasar, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini pengertian yang terakhir yang saya gunakan untuk penjelasan ini ya. Profesi ini adalah setiap pekerjaan yang sebagai setiap pekerjaan ini memiliki keahlian lanjutan atau advanced expertise, self-regulation, artinya aturan sendiri, aturan yang mengikat, dan mempunyai manfaat untuk kebaikan umum, public good. Ini menurut Nagarazan 2006. Selanjutnya ini tadi, pekerjaan dikategorikan profesi ialah harus yang namanya mempunyai 3 hal. Advanced expertise, self-regulation, dan public good. Ya, sebuah profesi itu wajib mempunyai keahlian khusus. Keahlian khusus ini diperoleh melalui pendidikan formal. Nah, ini kalian sebentar lagi dapat, yaitu sarjana teknik. Baik pendidikan non formal, bisa dari pelatihan, training, ya. Jadi ini adanya keahlian. Ya, keahlian lanjutan. Jadi tidak hanya stop di situ saja setelah kuliah, stop. Nah, itu belum tentu ya profesi. Kemudian ada namanya self regulation, aturan yang mengikat. Ini biasanya diatur adanya etika profesi. Bagaimana cara kita melaksanakan pekerjaan, itu ada kode etik. Itu diatur oleh organisasi profesi ya. Ini self regulation. Kemudian ada namanya kebaikan umum, public good. Artinya setiap profesi ini akan mempunyai manfaat ya untuk orang banyak ya. Inilah ketika pekerjaan mempunyai 3 kategori ini, memiliki kategori ini, maka pekerjaan ini dianggap sebuah profesi ya. Ini tadi ya. Karakteristik profesi ini menurut Charles 2019, ini ketika seseorang melalui pelatihan karakter intelektual ya, biasanya ini diperoleh dari perguruan tinggi. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Yang ketiga adalah monopoli atau menyediakan layanan profesional ya. Layanan profesional itu banyak, nanti contohnya seperti kita seorang engineer, pengacara ya, seperti misalnya namanya perawat juga bisa profesional. Kemudian adanya tingkat otonomi yang tidak biasa di tempat kerja. Kemudian dia namanya profesi pasti diatur oleh asosiasi profesi yang mempunyai standar etika. Ini hampir sama
yang sebelumnya dengan Nagarana tadi. Jadi karakteristik profesinya. Nah, kemudian apa itu profesional ya? Jadi profesi adalah pekerjaan, pekerjaan yang dijalankan seseorang ya. Kemudian kalau profesional adalah seseorang atau pekerjaan dalam sebuah profesi yang membutuhkan keahlian atau aturan tersendiri dan hasil pekerjaannya dapat bermanfaat untuk orang banyak. 3 hal tadi, masih seperti 3 hal tadi, karena sama saja ini diungkapkan oleh Nagarazan 2006. Jadi terminologinya adalah profesional ini lebih kepada orang yang bekerjanya ya, ditujukan kepada orang dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam status profesi tertentu. Jadi kalau profesi pekerjaan, profesionalnya adalah orang yang melaksanakan pekerjaan, tetapi sudah sesuai belum dengan 3 kualifikasi yang saya sebutkan tadi ya. Selanjutnya ada yang namanya ini ya. Kita seorang profesional harus memiliki 3 hal, sociological account, profesional memiliki karakteristik sendiri yang diketahui secara luas, social contract account, memiliki kesepakatan dengan publik, ya. Yang ketiga adalah professionalism account, memiliki mutu dan kualitas tindak tanduk sebagai seorang ciri profesional, ya. Selanjutnya adalah profesionalisme. Jadi kalau tingkatannya itu sebenarnya profesi, profesional, profesionalisme. Kalau profesionalisme ini lebih ke pemahaman seorang yang telah profesional di dalam bidang profesi yang dia kerjakan, ya. Jadi profesional ini bentuk komitmen seorang yang telah profesional untuk di dalam suatu organisasi untuk terus lebih meningkatkan kemampuan profesionalnya, ya. Jadi untuk tahap orang kalau sudah profesional akan terus memacu, membuat inovasi, strategi ya. Jadi sudah bentuk komitmen di diri kita, bagaimana cara kita bekerja menjadi profesionalisme, ya. Selanjutnya ada yang menarik dari kutipan dari David Meister, bahwa profesional itu adalah bukan kita yang menyebutkan saya ini profesional loh, bukan kita yang mengatakan profesional, tetapi ini adalah label orang yang menyatakan bahwa oh dia ini memang profesional ya, memang dia bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan kode etik dan nantinya akan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi jangan sampai kita pokoknya saya ini mau kerja profesional, tapi tidak tahu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang yang profesional ya. Nanti adik-adik nanti setelah tamat tadi, benar kata Bu Yanti, kita nih kalau selesai kuliah, euforia nih kalau wisuda sudah foto-foto, happy, senang sebulan di rumah, santai. Habis skripsi yang panjang lebar tadi kan, 2 bulan belum mendapat kerjaan, santai. 3 bulan mulai menciut, 4 bulan, 1 tahun, wassalam ya. Habis euforia kalian tamat wisuda. Jadi saya ingin menceritakan bagaimana kalau kita ini mau dipakai, artinya kita mau mencari pekerjaan ya. Jadi kita memang harus mempunyai keahlian. Tidak hanya modal ijazah saja nggak cukup ya. Kecuali kalau memang kalian mempunyai mau entrepreneur, mau usaha sendiri ya. Nah, sekarang kita berbicara profesi di bidang rekayasa. Haruskah seorang engineer ini terregistrasi? Nah, tadi sudah saya bahas. Jadi kalau kita ini kan, kalau adik-adik ini nanti maunya berprofesi di bidang engineering atau rekayasa, maka hendaknya harus mempunyai 3 hal tadi. Tapi kalau misalnya tidak mau berprofesi, hanya bekerja, seperti misalnya, Bu saya mau kerja aja di pegawai bank, ya nggak perlu lah ambil yang namanya sertifikat profesi, nggak perlu. Saya ini hanya mau jadi ini aja Bu, apa namanya, karyawan ini aja katanya, administrasi saja gitu kan. Artinya nggak perlu kita menjadi yang profesional, itu nggak, beda itu. Artinya itu tidak bisa disebut profesi, saya mau jadi pegawai swasta aja di perusahaannya. Jadi engineering rekayasa. Jadi setelah kita memenuhi 3 hal tadi, advanced expertise, keahlian lanjutan. Jadi ketika kalian menyelesaikan apakah profesi engineering ini termasuk profesi,
setelah kalian selesai menyelesaikan sarjana teknik, ya, kalian memperoleh ijazah. Misalnya kalian punya ijazah, ya, 1 ijazah. Seperti saya ada contohnya. Enggak, kalian melamar lah di perusahaan. Pasti banyak juga yang namanya minta pengalaman, tapi ada juga yang fresh graduate. Tapi jangan takut, nanti kalian pikir saya ini nakut-nakuti, Bu, kata Bu Revi harus profesional, kalau nggak bisa bekerja. Tidak, saya hanya membantu kalian biar kalian agak sedikit terbuka bahwasanya kita nih kalau bekerja di engineering, untuk menghindari kejadian yang seperti yang saya ceritakan permasalahan tadi yang di awal, kita memang harus menjadi seorang yang berprofesi secara profesional, ya. Kemudian setelah memperoleh sarjana teknik, adik-adik itu bisa mengambil program profesi insinyur, ya, mengambil sertifikat profesi insinyur dari perguruan tinggi. Kalau adik-adik nanti ingin mengambil bekerja di bidang engineer, jadi harus mengambil ini. Nanti untuk syarat untuk mendapatkan surat tanda registrasi insinyur, ini ada di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, ya. Di Unsri nanti insya Allah katanya semester depan buka. Saya ambil kemarin di Unila, ya. Setelah itu, setelah memperoleh sertifikat insinyur profesional, nanti ada yang namanya keluar surat tanda registrasi insinyur. Nanti prosesnya saya jelasin. Nah, ini artinya engineering telah terpenuhinya aspek advanced expertise. Yang kedua apa? Self-regulation, aturan sendiri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran telah mengatur bahwasanya jika seseorang ingin bekerja di bidang keinsinyuran, maka harus memiliki sertifikat profesi insinyur dan harus mempunyai surat tanda registrasi insinyur, ya, untuk berprofesi. Kemudian adanya namanya diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2019 itu tentang lanjutan dari undang-undang itu. Kemudian adanya organisasi profesi Persatuan Insinyur Indonesia, ya, sebagai organisasi profesi insinyur. Kemudian telah jelas sekali bahwasanya kita sebagai engineer, apa yang kita kerjakan bermanfaat, mempunyai kebaikan umum, ya. Tadi saya sudah contohkan di awal bahwa produk-produk ini mempunyai kebaikan umum. Jadi secara singkatnya telah jelas bahwasanya profesi engineering, bahwa pekerjaan di bidang engineering adalah sebuah profesi. Tetapi kalau misalnya kalian nanti hanya menjadi operator, hanya menjadi inspektor, pengawas, itu masih, ya. Tapi kalau kalian mau menjadi yang lebih tinggi, misalnya tenaga ahli, ya, orang yang ahli-ahli itu harus mempunyai sertifikat tanda registrasi insinyur, ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya sertifikat tanda registrasi insinyur, tapi kalian mempunyai sertifikat keahlian, misalnya jalan, jembatan, kayak jembatan tadi roboh, kalian nggak ada itu, berarti kalian telah menjalankan profesi yang malpraktek, ya. Bahaya itu, bisa dituntut kita. Apa saja yang jadi syarat profesi ini saya kutip dari PII, organisasi profesi. Adanya panggilan nurani, terorganisasikan, pendidikan tinggi telah kalian penuhi, pengalaman luas nanti kalian akan cari setelah selesai, seleksi kelayakan dan kepatutan ini dari PII. Kemudian adanya pengembangan pendidikan yang luas, ya, jadi sarjana lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi, kemudian melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini dalam hal pengalaman kalian. Adanya engineer ini harus mempunyai pengalaman tanggung jawab yang luas, ya, berpengalaman kerja dalam jangka waktu yang cukup, berhasil dengan tanggung jawab yang diberikan, ya, kalau seorang engineer, pengalaman meluas secara bertahap, kemudian tidak dapat diganti dengan pendidikan. Ya, jadi itu tadi pelatihan, training, pengalaman itu tidak bisa ditebus dengan pendidikan dalam waktu kalian 4 tahun ini, ya. Jadi kalau kita mau berprofesi di engineer, kita harus dibawa asosiasi profesi yang menaunginya. Ya, jadi kalau misalnya dokter itu ada namanya ID, tidak bisa berpraktek dokter kalau nggak menjadi anggota di Ikatan Dokter Indonesia. Sama.
harus menjadi anggota profesi Persatuan Insinyur Indonesia. Ini ada di undang-undang bahwasanya untuk seorang yang bekerja di bidang keinsinyuran harus bergabung dalam organisasi Persatuan Insinyur Indonesia ya. Jadi seorang insinyur yang profesional harus kompeten secara teknis, memahami secara ekonomis, mahir secara politik, sadar lingkungan, dan yang terakhir adalah sensitif secara ekologis. Ya, saya cepetin lah yang ini. Udah tadi. Ya. Waktunya sudah 35 menit. Oke, ini aja ya. Ada yang namanya 7 bidang keinsinyuran. Jadi cakupan disiplin ilmu dalam teknik ini bukan hanya teknik sipil, teknik elektro, teknik industri aja yang masuk menjadi engineer. Pertanian bisa, komputer bisa. Ini ada disiplin ilmu kebumian, energi, rekayasa sipil, industri, konservasi, dan pertanian di bawah-bawah itu banyak. Kemudian mencakup bidang apa aja? Ada pendidikan dan pelatihan teknik. Nah, di sini ya ada ini sebenarnya seorang dosen juga harus mempunyai sertifikat profesi. Nah, selama ini orang terdoktrin bahwasanya untuk mempunyai sertifikat profesi ini hanya bermanfaat untuk yang namanya konsultan dan kontraktor saja, ya. Yang lain-lainnya enggak. Padahal ada 7 bidang disiplin teknik, ya. Ini rumpunnya, ya, cakupan keinsinyuran, ya. Nah, perjalanan insinyur, ya. Saya buka aja lah seluruhnya. Kemudian ini perjalanan insinyurnya ya. Oke, nah, saya ini dulu buka dulu semua. Oke, ya. Setelah kita selesai SD tadi, sarjana terapan atau non SD, kita akan yang namanya melalui hilang. Di 7 bidang tadi ya. Setelah 7 bidang tadi, nanti kita yang namanya kita akan dicatat oleh PII untuk uji kompetensi, tapi sebelumnya kita harus mengambil yang langkah pertama ini adalah program profesi insinyur dari universitas, seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah memperoleh gelar insinyur ya, kalian bisa mengambil insinyur profesional di PII, nanti ada uji kompetensi dengan rekognisi pengalaman. Nanti PII akan menyatakan, artinya akan mengeluarkan apakah kalian seorang engineer dinyatakan ada 3 tingkatan, ada pratama, madya, dan utama. Kemudian setelah uji kompetensi dari LSP dari PII, akan keluar sertifikat dari PII tadi. Setelah kalian misalnya memperoleh nih, karena kalian baru selesai, mungkin kalian dapat pratama ya. Nah, nanti ada yang namanya kalian akan mendapat surat tanda registrasi insinyur. Nah, inilah yang namanya izin praktek. Kalau dokternya izin suntik lah ya, izin menyuntik ya, baru bisa berpraktek. Jadi inilah yang namanya perjalanan seorang insinyur ya. Setelah dapat ini, kalian bisa berkembang lagi di ASEAN ya, kemudian bisa bekerja di luar negeri ya, semuanya. Itu ada. Ini program, saya jelaskan program profesi insinyur sedikit ya. Jadi ini dari PII ya. Saya buka juga dulu. Oke. Ya. Jadi setelah memperoleh dari gelar sarjana teknik tadi, nanti kalau non ST ada yang namanya penyetaraan dengan pengalaman bekerja di bidang keinsinyuran. SPD pun kalau nggak salah bisa ya SPD. Kemarin ada rekan teman saya yang sarjana pendidikan teknik mesin ya, bisa dapat insinyur dengan pengalaman penyetaraan ini. Kemudian dia mengambil program profesi insinyur, dapat gelar insinyur tadi, dicatat oleh PII, lakukan uji kompetensi untuk mendapat gelar IP tadi, insinyur profesional, baru surat tanda praktek nih. Ini pertambahan insinyur ya, terus ya. Dari di Indonesia 603.000, karena sekarang sudah jutaan, ini data lama. Ya, ini tadi pengembangan tanggung jawab profesional ya. Kenapa kita butuh STRI tadi, surat tanda registrasi insinyur. Kalau kita tadi adanya kecelakaan fatal ya, kalau diselidiki ya, itu surat registrasi bisa dicabut. Artinya seorang insinyur itu telah melakukan malpraktek atau kesalahan perencanaan ya,
Kemudian ada lagi pasal 10, setiap insinyur yang akan melakukan praktek di Indonesia harus memiliki STRI, jelas. Nah, ini kemudian ini hindarkan malpraktek, hindarkan pencemaran lingkungan ya. Jadi untuk menghindari terjadinya kecelakaan itulah makanya kita dari tahun 2014 itu sudah ada undang-undangnya, padahal PI ini udah lama sekali ya. Jadi memang untuk meminimalkan high risk, artinya risiko besar yang terjadi ya, high risk ya. Nah, ini adalah perjalanan seseorang ya. Jadi ini ada contoh-contoh ijazahnya. Setelah memperoleh gelar sarjana teknik, kita mengambil profesi ya. Kemudian setelah memperoleh gelar profesi insinyur ini, jadi nggak ada yang namanya insinyur di akademik itu nggak ada ya. Saya ada pegang ijazah insinyur angkatan tahun 70-an, saya lihat itu nggak ada yang namanya kita nih. Dulu saya pikirnya tamatan tahun 80-an itu memang di ijazahnya gelarnya insinyur, nggak ada. Jadi insinyur akademik itu tidak ada, semuanya sarjana teknik. Insinyur ini adalah gelar profesi. Kemudian setelah memperoleh sertifikat insinyur, seperti ini insinyur profesional madya, baru kita dapat STRI. Untuk keberlanjutan boleh kalau kalian akademik, karena kita seorang engineer kan harus mempunyai keahlian kelanjutan, boleh mengambil S2 atau untuk pengakuan secara global, nah secara ASEAN bisa dapat pengakuan ASEAN engineer ya. Jadi keutamaan kebaikan umum ini perbedaan profesi insinyur dengan bidang lainnya. Ini saya contohkan lah, ini dikit lagi, satu slide lagi. Perbedaan saya contohkan advokat. Advokat ini adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di luar maupun di dalam, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ya, jasa hukum ini bisa untuk bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan lain sebagainya. Ini untuk kepentingan hukum klien, ya, kepentingan personal klien. Itu menurut Undang-Undang tahun 2003. Kalau dokter, ya. Rangkaian kegiatan dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Saya bolkan pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Sementara insinyur adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 ya. Bisa kita lihat perbedaannya. Advokat itu untuk klien, dokter itu untuk pasien, tapi kalau insinyur ini lebih ke masyarakat, lebih ke umum. Jadi lebih luas lagi. Jadi lebih besar lah tanggung jawabnya ya. Jadi nggak hanya satu orang yang kita perjuangkan, yang kita lihat itu untuk kesejahteraan umum ya, masyarakat. Akhirnya sampai juga ke slide thanks ini. Terima kasih. Makasih Mbak Yuni, adik-adik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator ya. Iya, terima kasih Ibu Revi untuk materi dan ilmunya yang sangat bermanfaat sekali untuk kita. Baik, setelah selesai tadi ada dua materi dari dua pembicara kita yang sungguh hebat-hebat sekali. Saya akan buka sesi tanya jawab untuk adik-adik yang mungkin sudah punya pertanyaan dari tadi. Jadi selama 30 menit dibuka sesi tanya jawabnya, dipersilakan untuk bertanya kepada Ibu Revi ataupun Ibu Yanti. Baik, boleh langsung yang punya pertanyaan? Gratis, nggak bayar. Iya, mumpung kita punya narasumber yang bisa memberikan dan membagikan ilmu serta pengalamannya, jadi dimanfaatkan.
mungkin ini mereka nih udah nggak sabar ya ikut seminar hasil jadi. Deg-degan mungkin Bu. Mungkin. Nggak on kamera semua ya mahasiswanya. Iya kayaknya. Iya. Ayo silakan yang punya pertanyaan. Dari tadi saya rasa materinya sungguh menarik sekali tentang profesi, tentang di era digital. Mungkin Mas Mulia Putra tuh mau nanya. Nih, malu bertanya sesat. Iya. Sesat di mana? Sesat di jalan atau sesat di kampus? Udah siap-siap. Kamu sudah di Palembang ya? Sudah Bu Revi. Akhir bulan pulang lagi ke Jogja. Aduh. Harus ketemu ya. Berarti kita jadwalin ketemu ya. Iya, ini di mana? Di Palembang. Di Palembang. Oke. Berarti sebelum akhir bulan kita jadwalin ketemu. Ya. Akhir bulan. Iya. Ya, langsung saja yang punya pertanyaan, perkenalkan namanya, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaannya, dan ditujukan ke Ibu siapa. Saya aja Bu kalau gitu. Saya mau tanya nih, mewakilin apa teman-teman atau adik-adik Ya, boleh. kepada Ibu Yanti. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bu Revi baik Bu. Bu Yanti sama Bu Revi cantik aja nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Anda mau tanya Bu sama Ibu Yanti. Ini mungkin teman-teman yang lain juga ingin bertanya nih. Bagaimana sih Bu kiat-kiatnya untuk memulai usaha startup bagi yang mempunyai atau kurang mempunyai dananya gitu Bu, untuk keuangan sangat kurang gitu, gimana Bu, ada kiat-kiat khusus nggak? Bagus banget pertanyaannya. Ini ya pertanyaan teman-teman juga sih sebenarnya. Iya. Terima kasih. Makasih Pak Andre. Gimana Mbak Yuni, langsung dijawab atau bagaimana? Iya, boleh langsung dijawab saja Ibu. Oke, makasih. Ya, untuk startup bisnis ya, kadang kan kita juga agak bingung antara startup, biasanya startup itu kayak platform ya. Nah, tetapi kalau berbicara startup bisnis itu startup yang menghasilkan suatu produk. Nah, ketika mereka punya kreativitas, muncul ide, terus mau diaplikasikan idenya dengan menghasilkan suatu produk, terkendala yang tadi kan ada tuh, kenapa ketika action tidak dilakukan? Ya, salah satunya adalah keterbatasan biaya. Ya. Nah, untuk pendanaan saat ini itu sudah sangat berkembang. Ya, yang dulu ketika perusahaan atau startup yang mungkin sudah dipercaya oleh beberapa company pendanaan ya, baik itu dari pemerintah maupun perusahaan investor ya, dan juga untuk investor tunggal gitu ya. Nah, untuk startup sendiri itu kok saya sepertinya tidak dipercaya untuk itu, dana saya minim. Nah, jadi sekarang itu ada namanya crowdfunding. Nah, saya cerita itu pengalaman saya ya, dari crowdfunding itu kan sekarang banyak ya, banyak based on-nya tuh banyak. Ada yang berbasis reward, ada yang berbasis donasi, dan lain-lain. Nah, yang kayak Kickstarter tadi, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang baru memulai bisnis. Ya, bisnisnya itu tidak hanya produk teknologi, berbasis teknologi. Produk yang jasa, itu juga bisa. Jadi, salah satu kalau dari saya itu manfaatkan platform Kickstarter itu. Jadi punya desain boleh didaftarkan desainnya, atau punya prototipe-nya bisa didaftarkan prototipe-nya, yang mana nanti ketika sudah di-approve, terus banyak orang yang interest dengan
ide kreatifnya itu akan memberikan dana. Nah, crowdfunding-nya Kickstarter itu siapapun bisa memberikan dana karena jumlahnya juga tidak besar. Maksudnya tidak harus besar gitu ya. Mungkin dalam $1 juga masih bisa diterima. Nah, cuma ketika belum mencapai 100% dari target pendanaan dengan batas waktu yang sudah selesai, sudah sampai batas waktu, itu dana tidak akan diberikan oleh ke startup. Ya, jadi pendanaan itu akan diberikan ke startup ketika sudah mencapai target funding-nya. Nah, itu startup untuk Kickstarter. Lalu yang kedua, memang harus ada kepercayaan dari investor ya. Kalau saya sih itu, kepercayaan dari investor dan memanfaatkan dana-dana hibah lainnya, khususnya teman-teman mahasiswa saat ini. Nah, kalau menurut saya sih untuk startup yang awal, kan dulu juga sudah punya proposal bisnis ya, bisnis plan ya. Nah, itu diteruskan saja ya, tidak apa-apa, diteruskan saja. Nah, untuk pendanaannya yang saya bilang tadi. Yang pertama dengan platform itu, yang kedua dengan mencari investor, dengan proposal bisnis yang memang si investor itu percaya, itu akan berjalan gitu ya. Nah, kalau dari saya seperti itu Pak Andre. Terima kasih. Sudah pernah buka Kickstarter belum? Kickstarter.com. Kayak kebanyakan belum sih Bu kayaknya. Nah, itu nanti tuh misalnya mau buat video aja itu bisa dijual di situ, dipasarkan. Orang nanti investor akan memberikan funding ke situ gitu ya. Nah, itu bisa untuk mahasiswa itu Bu, bagus itu. Mungkin belum tahu sih Bu yang kata Ibu Yanti tadi. Untuk kita pun juga seperti itu Pak Andre. Kalau punya ide terus punya ide kreatif tuh bisa, kalau kita pendanaannya minim itu sampai ada kok sampai 100.000 USD itu bisa banyak juga yang sukses untuk mendapatkan pendanaan tersebut gitu. Oke, terima kasih Bu Yanti. Sama Pak Andre. Atas infonya. Terima kasih Bu Yanti. Tapi mungkin saya jadi punya pertanyaan Ibu dari penjelasan tadi. Ya. Kan tadi dikatakan bahwa kan dana itu bisa diberikan kepada startupnya setelah mencapai persentase dari fundingnya. Itu apakah punya batas waktu misalnya berapa lama seperti itu Bu biasanya? Oke. Untuk batas waktu ada Mbak. Jadi kalau sampai sekarang itu dia itu paling cepat itu 25 hari. Sampai ke 60 hari, yaitu 2 bulan. Jadi ketika misalnya untuk memilih batas waktu itu startupnya sendiri. Ya, ketika sudah mencapai misalnya 60 hari, misalnya target fundingnya itu 100 USD misalnya ya, 100 USD, tidak mencapai baru 99, itu artinya uang itu tidak bisa diberikan ke startup, tetapi dikembalikan lagi ke investornya. Kalau ke investornya. Nah, untuk itu ada diberi kesempatan kembali, mungkin ada hal-hal atau ada produk development-nya atau timeline produknya yang harus dikembangkan lagi ya, supaya si investor itu tertarik ya dengan ide kreatifnya gitu. Berarti kalau misalnya dari Kickstarter ini, jika menunggu kayak persentase seperti itu, Bu, berarti yang memberikan dana itu bisa dari orang yang berbeda-beda seperti itu, Bu? Iya, betul. Bisa dari bukan dari satu orang yang berinvestasi seperti itu ya, Bu ya? Nah, jadi crowdfunding itu kerumunan banyak orang yang memberikan dana. Nah, kalau Kickstarter kan kalau crowdfunding itu banyak kayak kitabisa.com ya. Nah, tapi kan dia berbasisnya ada yang berbasis donasi. Nah, kalau saya lihat Kickstarter ini dia misalnya untuk produk teknologi itu dia memiliki produk teknologi gitu ya. Jadi yang engineer, desainer itu bisa menggunakan platform ini untuk untuk mendapatkan pendanaan.
Oke. Gambar aja ada tuh Mbak, lagu gitu juga ada banyak. Tadi di slide tuh saya tampilkan beberapa kategori ya, kategori produk atau project gitu. Terus kemudian tapi bagaimana ininya Bu? Feedback-nya ke mereka itu dalam bentuk yang seperti apa? Ya, reward itu macam-macam Mbak. Nanti tuh ada misalnya startup ini menyediakan 10 jenis reward. Yang pertama mungkin $1. $1 mungkin cuma say thank you aja, ucapan terima kasih. Mungkin ada juga yang merchandise. Terus ada yang benar-benar produknya. Nah, kalau saya melihat dari produk teknologi itu, walaupun mereka ada hanya merchandise gitu ya, nanti dapat cuman ucapan saja ya, tapi yang rata-rata yang sukses itu memang salah satu reward-nya adalah mereka mendapatkan produk itu sendiri gitu loh hasilnya. Nah, tapi kan itu ada timeline produknya ya, ada timeline-nya mulai dari misalnya dia konsep itu udah jelas tuh di kalau mau sukses sih harus timeline produknya harus jelas gitu ya. Kapan dia memunculkan ide, kapan timeline konsep, desain industrinya, kapan prototipenya gitu ya. Nah, setelah prototipe, ketika startup hanya sampai prototipe gitu, nanti di bawahnya itu sampai berapa lama si investor itu mendapatkan reward. Nah, itu harus diperhatikan bagi startup, jangan sampai melenceng terlalu jauh dari batas waktu yang mereka tulis di timeline tersebut. Gitu. Baik, saya rasa cukup dari saya. Mungkin bagaimana yang lain ada pertanyaan? Saya rasa ini materi yang menarik ya Bu ya. Menarik sekali. Terus besok-besok pas kita cek di Kickstarter tuh banyak dari Indonesia gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan, dipersilakan. Sepertinya udah siap-siap mau parallel session ini, Mbak. Sepertinya seperti itu, Bu. Udah nggak sabar sepertinya ya. Menyiapkan mental. Kalau kita mau presentasi kan kalau gugup ya. Saya aja sampai sudah S3 ini presentasi masih gugup, Mbak, apalagi yang baru kan. Iya. Waktu kenal nggak Bu Yanti kita? Iya. Kayaknya lebih gugup dari yang dulu-dulu deh. Itu apapun dimanapun itu masih lah. Kalau masih mahasiswa tuh gitu. Saya rasa nggak tahu kalau Bu Yanti kan mungkin dia lebih nggak. Kalau saya presentasi kemarin pas ujian gugup loh. Sama Bu, jangan ujian, progress report aja itu gugupnya ya? Tetap gugup. Tiap akhir semester dituntut progress report ya. Jadi gugup. Iya. Kalau sudah lega. Langsung bisa tidur, bisa makan gitu ya. Ini jangan-jangan belum pada makan ya? Iya. Udah nggak fokus mereka mau nyiapin materi kan, nyiapin materi, baca-baca lagi. Tapi untuk pakaian nggak pakai pakaian ini ya, maksudnya resmi alma mater atau jas seperti biasa seminar gitu ya? Ya Bu ya, atau ini hitam putih biasanya yang ini ya Bu ya. Kayak ujian ini namanya ujian kompre ya. Iya. Ini mereka nih mahasiswa angkatan 2017 berarti ya? 2017 ya? 2017 ya betul Bu. Rata ya. Ya berarti rata-rata mungkin nggak ketemu kita Bu Yanti ya berarti. Nggak ketemu sama kita. Mungkin ini Bu Revi, saya mau nanya mungkin untuk mungkin teman-teman di sini setelah lulus mau daftar STRI itu ya? Oh, STRI harus mengikuti PPI. STRI itu sudah tahapan sudah dia dapat gelar profesi baru bisa STRI. Berarti PII dulu baru STRI ya, Bu? Kalau untuk teman-teman mahasiswa? Enggak, Kak. Jadi kalau mahasiswa ini setelah selesai sarjana teknik, mereka harus mengambil program studi program profesi insinyur.
Jadi sama, saya tadi kurang juga jelasinnya. Harusnya terminologinya kalau insinyur ini masih agak orang baru, kayak esket, sarjana kedokteran. Sekarang kan kita kalau tamat mau menjadi dokter nggak bisa gunain dokter kan, harus esket dulu. Kemudian ada yang namanya lanjut profesi, baru bisa menggunakan gelar dokter. Psikologi juga ya? Iya. Psi gitu ya? Iya, jadi setelah dapat dokter, mereka diuji kompetensi oleh ID kan, baru ada namanya surat, baru dapat gelar profesi dokter, baru dapat surat tanda registrasi insinyur. Itu surat tanda registrasi, surat praktek itu terakhir Bu Yanti. Setelah dapat gelar profesi baru. Oke. Ya. Memang kita nih agak lambat sedikit ya di engineer nih, tapi nanti lama-kelamaan orang tuh masih lah tanya juga ke kita kan, saya kan pengurus PI kan, kalau kita nih dosen apa manfaatnya? Belum ada aturan seorang dosen, padahal tadi saya sudah bilang 7 bidang itu ada ya, sama kayak kita waktu dosen dulu S2, syaratnya jadi dosen S1 cukup, belum ada aturan yang menyarankan S2, lama-kelamaan kan akhirnya harus S2. Iya. Artinya ya. S3 juga belum ada kan syarat resmi kita jadi dosen. Benar nggak Bu? Iya, belum betul, ada. betul. Masih S2, tapi setidaknya kita duluan nih kan, siapa tahu nanti ada syarat resmi, setidaknya sudah selesai ya Bu ya. Kayak dulu itu kan S1 bisa jadi dosen, terus aturannya tidak bisa lagi ketika belum lanjutkan, berarti turun jadi tenaga kependidikan. Iya, tenaga kependidikan, administrasi jadinya. Iya. Kebetulan saya juga belum, Bu. Belum jadi insinyur tadi. Bu Desi yang sudah ya. Sudah. Saya tuh kemarin tuh kendalanya tuh berapa kali virtual account-nya tuh nggak bisa. Saya transfer tuh udah 2 kali tuh nggak bisa terus. Oh, kemana Bu? Kemarin rencana universitas mana? Enggak, baru yang mau daftar PII sama STRI penyetaraan itu. Oh iya. Nah, jadi anggota dulu. Itu sampai sekarang tuh saya kontak ke adminnya tuh belum ada respon kan? Belum ada. Nah itu. Ya. Cuman ada beberapa sih kemarin tuh di UGM kan juga ada ya. Di UGM udah ada, iya. Itu sudah mulai. Kalau UGM kan rata-rata dosennya sudah semua kan? Maksudnya iya. Kita nih sebenarnya kayak kemarin rektor Unsri aja baru ambil di Unila kan, dosen-dosen ini. Jadi memang ini agak lambat karena PP yang 2019 tadi kan baru keluar. Jadi memang kita pelan-pelan tadi Bu Yanti. Jadi pelan-pelan. Kalau Bu Yanti tadi bilang virtual account mungkin sama kayak saya kejadian. Kita ambil profesi dulu, insinyurnya belakangan. Padahal sebenarnya harusnya insinyur dulu, baru profesi. Yang dulunya kemarin saya profesinya udah dapat 2017. Insinyurnya 2019. Harusnya insinyur dulu. Tapi karena aturan itu kan jadi kita menyesuaikan. Untuk mempercepat ya, percepatan dulu ya. Untuk percepatan. Nanti kan kita tenaga pendidik ini memang seharusnya kalau di Malaysia rata-rata itu udah insinyur juga kan. Kayak UGM aja sudah semua kan. UGM kan internasional kan. Iya, UGM sudah. Sudah. Tuh. Iya. Sepertinya ada lagi ini yang ingin ditanyakan. Yanti. Yang mau sebenarnya materi Bu Yanti tadi menarik lah kalau misalnya kalian mau jadi entrepreneur kan, gimana caranya. Kadang tuh memang kita nih mau mulai sesuatu tuh bingung di pertamanya itu mana modalnya, ya nggak ada duit mau jadi pengusaha, kita kerja aja sebenarnya kan itu. Tapi kreativitas itu ketika teman-teman mau bersaing di lingkungan kerja itu sangat dibutuhkan sekali ya. Kan itu yang pertama open mind dulu nih ya. Terus harus mau belajar. Terus harus skill itu kan harus digali ya. Nah, digali terus dikembangkan ya. Jadi kalau kalian tidak menggali meningkatkan skill kalian ya agak susah untuk kalian bersaing gitu. Kan kita kan kalau mau kerja dengan perusahaan maupun kita bisnis
untuk perusahaan kita sendiri, kita kan pasti punya level kesuksesan kita gitu ya, walaupun berbeda-beda. Paling enggak kan ada peningkatan, terus ada peningkatan. Kerja kok cuman di situ-situ aja. Ya, kenapa di situ-situ aja? Karena kalian nggak kreatif. Cuman disuruh nulis aja, ya. Ketika kalian mau belajar, menggali skill, kreativitas kalian gali dari kemampuan kalian pasti akan diperhatikan ya, oleh pimpinan kalian. Oh, berarti kalian mampu lebih ya, memiliki kemampuan yang lebih, tidak hanya di bagian atau pekerjaan saat itu. Bisnis juga sama, bisnis malah harus lebih banyak lagi, kayak kalau mau bisnis misalnya di bidang ilmu rekayasa itu butuh profesionalisme tadi ya Bu ya, karena jadi kontraktor kan wajib ya sekarang ya. Wajib. Kalau nggak ada tidak ada sertifikat profesi itu, kalau dulu tuh kayak K3 itu wajib ada. Nah, sekarang kan harus ada itu, kalau nggak ada tender misalnya kalian mau jadi entrepreneur itu kan tender itu nggak bisa, katanya seperti itu ya, kalau kurang lebih itu seperti itu. Jadi ya. Ini sepertinya ada yang dari tadi sudah raise hand, boleh untuk Edwin dipersilakan. Ibu Yanti izin bertanya, Bu. Oke, Mas Edwin. Bu, kan dalam pekerjaan itu biasanya kan ada sistem, Bu. Ya, betul. Bagaimana menemukan inovasi baru dalam sebuah pekerjaan yang sudah ada sistemnya, Bu? Oke. Menemukan atau menciptakan inovasi baru? Menemukan, Bu, inovasi. Misal kayak yang ada antrian tadi ya kan, Bu. Tahapannya bagaimana itu, Bu? Oke. Jadi ini kan kita tuh berbicara kreativitas dan inovasi ya, Mas. Ketika kita ingin menemukan inovasi baru dari suatu masalah ya, berarti kan kita harus memiliki kemampuan untuk menggali ya ide, konsep ya, menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita harus observasi dulu nih ya. Di lingkungan semuanya kita observasi apa sih yang terjadi ya terhadap objek yang mau kita mau kita aplikasikan solusi ide dan konsepnya, Mas. Jadi harus menggali dulu ya, mencari dulu permasalahan yang ada, sudah ketemu masalahnya, terus kalian tentukan bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah kayak antrian tadi. Oh, ternyata yaitu kekurangannya kan banyak ya, bagaimana caranya tidak terjadi misalnya antrian panjang dan lain-lain ya. Ya, tanya dulu nih ya yang tadi, kalau zaman dulu mungkin hanya melihat keluhan dari konsumen ya, tapi kan sekarang sudah harus berpacu sama teknologi ya. Jadi selain melihat kebutuhan dan keinginan konsumen ya, juga harus mengetahui kebutuhan teknologi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi tadi. Gitu. Kalau misalnya Bu, menurut saya ini produk saya sudah produk inovatif gitu ya. Menurut yang mengerjakan ya, tetapi inovatif itu kan dia terukur ya. Ada ukurannya ya. Dia terukur, terus terlihat dia ada perubahan, terus dia terukur ya. Nah, itu baru bisa produk ini inovatif atau tidak. Ya. Untuk misalnya apa Bu ukurannya? Ya macam-macam, apakah prosesnya, apa waktunya ya, atau sistemnya misalnya lebih pendek, yang dulu panjang sehingga waktunya lebih efisien terus efektif gitu ya. Terus hal lain-lainnya ya. Yang tadi tuh harus meningkatkan efisiensi produk, terus harus ada value-nya ya, ciri khasnya, terus dia juga mampu untuk jangkauan yang luas, baik itu market-nya maupun product development-nya gitu ya. Gitu Mas Edwin. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih Bu Yanti. Sama Mbak Yuni. Mungkin ada lagi yang
memiliki pertanyaan, kita persilakan. Masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawabnya. Ada lagi? Sharing aja. Baiklah, saya rasa mungkin sudah pada nervous dan sangat tidak sabar mungkin ya Bu untuk melanjutkan seminar hasilnya. Saya rasa juga tadi beberapa pertanyaan mungkin sudah cukup mewakilkan untuk menambah pengetahuan bagi yang lain. Terima kasih sekali untuk Ibu Yanti dan Ibu Revi yang sudah memberikan waktunya pada hari ini dan membagi ilmu pengetahuan, pengalamannya yang jadi masukan dan juga ilmu baru, terutama itu yang saya rasakan dan bagi semuanya juga saya rasa. Baik, kemudian saya tutup untuk sesi tanya jawab ini. Saya kembalikan ke host kita, kepada Edwin. Terima kasih Edwin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih Ibu. Baiklah, selesai seluruh rangkaian acara yang sudah kita jalani. Terima kasih untuk seluruh peserta dan seluruh pembicara Bapak Ibu dosen yang telah hadir mengikuti acara seminar hasil Fakultas Teknik dengan tema Be Creative Engineering in the Digital Era. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Saya mewakili segenap panitia mengakhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yanti. Ya, Mbak Devi. Ya. Desi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Yanti, Bu Revi. Sama. Izin ya. Izin Ibu silakan. Ketemu lagi kita ya. Ya. Jadi langsung parallel session ya? Peserta langsung masuk ke rumah masing-masing atau gimana nih? Udah dibagi belum? Udah dibagi nih Bu. Tinggal Udah dibagi. ini kita open alarm aja ya, langsung masuk. Udah tahu kan ininya? Semua apa? Semua roomnya? Iya, takutnya mereka langsung live semua kan? Kalau Iya. semua kan nanti kalau mulainya agak ribet. Jadi ini kan langsung Andre. Iya Bu. Ini mereka langsung masuk ke room masing-masing Ya, kan ya sudah Andre bagi kok. Udah ada apa? Iya. Ada tinggal masuk aja mereka. Ini Iya, sudah udah diinformasiin nggak ke anak-anaknya? Anak-anak ini kan agak cerdas. Oh iya, yang yang bingung atau itu nanti dimasukin Bu langsung Bu. Sama aku sama Vero juga nih. Oh, sudah langsung ya? Ya, jadi Oke. siapa yang ngerti udah bisa masuk, tapi bagi yang belum ini nanti dimasukin nih ke Zoom masing-masing. Ya karena biasanya banyak yang nggak ngerti. Ya udah, berarti aku live ya. Oke Bu, terima kasih Bu Nina. Ya, Ini sambil Waalaikumsalam dimasukin dulu ya. semuanya. Ya. Ya Bu. Ya. Ini nggak mandi lagi dia. Yang lain sudah bisa masuk sendiri juga bisa nih langsung. Sudah tahu kan yang ini sudah sudah dilihat kan pesertanya. Yang room 3 bisa masuk ke room 3, yang room 1-nya bisa masuk ke room 1.
Yang room 2 juga bisa langsung masuk ke room 2. Ya. Oke. Dirimu masih juga Andre. Apa? Ini masih baru ini masuk kalau nih. Bentar. Tanpiro yang bisa di Ado itu bisa masuk langsung deh, yang bisa tahu yang mana bisa Ali Saimin ini mana nih. Soalnya ada yang nggak ngerti nih maksudnya. Halo Pak. Ya, ini Saya sudah tahu roomnya? Belum. Coba Saya lihat belum di, dapat. coba lihat di apa namanya di chat ini, chat kita. Masuknya di mana tuh? Atas nama siapa nih? Dwi Rizkian. Filenya belum muncul ya? Dwi Agustian. Dwi Rizkian. Teknik sipil. Iya, soalnya oh ya di room 1. Saya masukin ya. Room 1. Oke, Pak. Pak. Yep. Rian Kardina, Pak.